orang-orang hidden voter yang takut menyatakan bahwa dia mendukung Anies hari ini, nah itu kecenderungan pilihannya ke Anies. Bahwa dia mengatakan pilihlah ini yang akan menang. Ini untuk menakut-nakuti para pengusaha, menakut-nakuti orang yang punya kepentingan terhadap politik, menakut-nakutkan para oligarki supaya dia bisa dapat uang, maka direkayasalah survei ini. Nah, ini menarik. Yang mencalonkan Anies itu bukan Gerindra, bro. PKS. Gerindra itu mencalonkan Sandi. Itu Jakarta ya. Sandi Uno. Nah, itu jangan dibolak-balik dibilang Anies ini. Gibran dianggap oleh anak-anak muda sebagai anak muda yang songong. Ketika Anies menyampaikan akan mengaktifkan kembali kereta api. Karena itu yang dianggap bisa mengurangi biaya transportasi loh. Ya, itu program yang luar biasa. Dan Anies juga berjanji akan membuat satu stadion berkelas dunia di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir ngobrol pintar bareng Toat, ngopi Toat, menyapa viewer sedunia dalam sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik menjelang 14 Februari 2024. Malam ini ngopi Toat berhasil menghadirkan seorang tokoh yang sempat viral akhir-akhir ini karena aliran kerasnya kepada sosok pejuang perubahan Indonesia. Beliau adalah Muhammad Zurizul atau Mete Zurizul yang merupakan juru bicara tim nasional Amin Sumbar sekaligus koordinator relawan Anies Amanat Indonesia. Selamat malam. Malam, Mete. Assalamualaikum, Bro Sukses Toat, selalu. luar biasa. Dan Mete Zurizul ini adalah seorang caleg DPR RI Sumbar 1 dari Partai Keadilan Sejahtera. Hari ini kita akan mengungkap sebuah hal yang terbaru, membantah semua hasil survei yang hari ini beredar, apalagi mengatakan satu putaran. Dan dikaitkan juga dengan kehadiran kampanye akbar Anies Baswedan di Sumatera Barat, di Kota Padang pada Kamis 25 Januari 2024 dalam tajuk Minangkabau Ranah Perubahan. Silakan Mete, apa yang akan terjadi ini kalau memang apa yang Mete cuitkan kemarin itu dan pernah dialog di sebuah stasiun TV di Padang tentang jangan lihat Anies itu menang di luar Jawa. Ya, luar biasa, Bro Toat. Ini saya senang sekali bertamu sama Bro Toat yang viral akhir-akhir ini. Iya. Wah, Saya viral juga. Ternyata Beliau lebih viral. orang yang disayangi oleh Anies ternyata Agustus Wandi, Adrian Tuswandi, Sambaran Sabu. caleg Partai Umat nomor 4. Nomor 1. Sumbar 2. Sumbar 2. Jauh Sumbar 2. Mudah-mudahan duduk ya. Ya, Mudah-mudahan. insyaallah duduk. Jadi sobat teman-teman pejuang perubahan, ini menggelinding semakin menarik. Pilpres hari ini sangat-sangat menarik sekali. Karena ada hal-hal yang memang sedikit di luar praduga dari banyak orang. Ini bukan skop untuk Sumatera Barat lagi. Karena ini sudah masuk ke seluruh Indonesia. Nasional ya. Menasional, dan memang fenomena Anies ini sangat menarik. Ini akan ada lagi tokoh-tokoh bangsa yang akan deklarasi mendukung Anies, tapi di menit-menit terakhir. Ini karena memang beberapa dari tokoh-tokoh bangsa ini merasa kalau dari awal-awal deklarasi itu akan membuat adanya intimidasi segala macam. Gitu ya. Ini menarik. Di last minute aja mainnya ya. Ini sangat membuat kita dan generasi muda semakin melek dengan politik. Nah, kita memperkirakan sekarang yang ditakutkan orang-orang hidden voter
yang takut menyatakan bahwa dia mendukung Anies hari ini, nah itu kecenderungan pilihannya ke Anies. Ini memang yang membuat mungkin pihak sebelah agak sedikit kalang kabut sekarang. Kejang-kejang ya. Ya, karena memang Anies ini, siapa yang menyangka Anies diterima oleh generasi muda, oleh milenial, generasi Z sekarang. Itu suatu fenomena yang aneh di Republik ini. Tadinya orang menganggap Anies ini agak sulit dekat dengan generasi milenial. Nah, tapi hari ini para K-pop, para mahasiswa, para anak-anak milenial yang tergabung dari berbagai komunitas sekarang menjadikan dia menjadi abahnya Indonesia. Yes, Ini luar biasa. Nah, ini luar biasa nih Anies ini. Nah, begini. Jadi, Bro, survei itu kan ada proses di situ. Yang pertama itu survei itu kan memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang melakukan survei itu yang pertama itu apakah data-datanya itu, metodologinya itu benar atau tidak. Itu yang pertama yang dilakukan oleh para survei. Terus kita yang menjadi masalah kini, apakah survei ini ada kepentingan untuk pencitraan? Turunannya apa? Bahwa dia mengatakan pilihlah ini yang akan menang. Ini untuk menakut-nakuti para pengusaha, menakut-nakuti orang yang punya kepentingan terhadap politik, menakut-nakutkan para oligarki supaya dia bisa dapat uang, maka direkayasalah survei ini. Jadi ada semacam hal-hal yang terencana untuk membuat orang menggiring opini supaya stakeholder, supaya orang-orang yang dia punya kepentingan terhadap kekuasaan, dia akan backup habis-habisan capres yang dianggap surveinya tinggi. Tetapi kenyataannya kita bisa lihat apakah dalam pertemuan-pertemuan akbar, apakah beberapa drone yang dilakukan di Twitter, dimanapun, di TikTok, ini suatu keanehan bahwa Anies sekarang leading. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran dari beberapa pihak sekarang. Ini fenomena apa yang terjadi sama Anies? Termasuk juga akhir-akhir ini ada Bang Yusuf, Bapak Yusuf Kalla. Nah, itu kalau sudah Yusuf Kalla. Terakhir siang tadi Romai Rama. Tapi dampak dari daerah-daerah Sulawesi, Jawa Timur, karena Pak Yusuf Kalla juga dianggap orang yang bagian dari Nahdlatul Ulama. Jadi memang kita melihat potensi Anies bahkan untuk dapat satu putaran itu dalam kajian-kajian dari tim memungkinkan itu terjadi. Karena para hidden voter belum menentukan sikapnya. Siapa itu hidden voter? Termasuk orang-orang yang belum siap pindah ke IKN, itu hidden voter. Ya, betul. Para karyawan di kementerian, para karyawan di BUMN, dan dia kan juga punya keluarga. Itu hidden voter. Benar. Dia belum siap meninggalkan anaknya sekolah di Jakarta. Tapi karena ini terburu-buru itu tidak bisa. Orang merencanakan suatu kepindahan, dia harus rencanakan bahwa siapa nanti yang jaga anak dia di Jakarta. Bagaimana nanti kehidupan di situ? Nah, banyak orang-orang itu belum siap tinggal di rimba belantara. Itu juga bagian dari hidden voter. Tapi dia karena dia pegawai kementerian, karena dia pegawai dari BUMN. Ya lifestyle mereka kan sudah Jakarta. Iya, mereka nggak bisa ninggalin Jakarta Selatan, bro. Iya, itu sulitnya. Itu. Tapi Anies bukan menghentikan itu. Tapi ada skala prioritas. Itu tetap menjadi proses, tapi dikaji untuk bagaimana sekolah dulu diprioritaskan, bukan menghentikan program itu. Itu kira-kira. Ya, itulah Mete Zurizul dalam analisanya. Walaupun dia caleg, sedang bertarung di pemilu 2014 ini, tapi analisanya cukup bernas. Ternyata hidden voter itu ternyata tidak sangat dekat. Dan dia tidak mau disurvei. Ya, sangat dekat sekali di lingkungan kekuasaan sekarang ini. Yaitu orang-orang yang nggak mau pindah ke IKN. Iya, satu lagi, para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia berapa banyak? Dia punya keluarga, dia punya pasien. Nah, sekarang yang komitmen untuk
untuk apa ya? Untuk mendukung program-program kesehatan, terbukti kemarin yang hadir Di dalam Desa. Iya, Desa Anies. Desa Anies khusus tenaga kesehatan yang berani hadir itu hanya Anies Baswedan. Nah, ini seluruh Indonesia ini jumlahnya jangan dianggap sepele, jutaan. Jutaan. Nah, sekarang ada yang mengatakan, oh Anies itu pilih saja, dia menang di Sumatera Barat tapi kalah. Nah, itu pemahaman yang bisa dibantah hari ini. Keliru banget ya. Sangat keliru. Meleset jauh. Iya, Apa karena dasarnya itu? penggiringan. Jadi Dasarnya Mete mengatakan itu keliru jauh itu gimana? jadi begini, Bro. Jadi apa ya? Sosok Muhaimin kah? Prabowo di 2019 dengan Anies di 2024 Beda, itu ya? dua hal yang berbeda. Oh, beda. Dua hal yang berbeda. Bahwa ketika 2019 itu Prabowo tidak memakai PKB. Itu yang pertama. Iya. Bahwa PKB itu adalah partai tertinggi nomor 2 di Jawa Timur. Bahwa PKB itu mempunyai hubungan anggota-anggota DPR-nya, anggota-anggota kepala daerah yang dari PKB. Nah, itu mereka sudah banyak berbuat terhadap NU. Jadi tidak bisa sembarangan juga mengklaim NU itu. Karena yang banyak memberikan kontribusi terhadap pengembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur itu adalah anggota-anggota DPR RI, anggota-anggota DPR provinsi yang berasal dari partai PKB. karena mereka menganggap mereka lahir dari Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua untuk Jawa Barat di situ ada Nasdem, ada PKS yang juga tidak bisa dipungkiri. Ya. Kenapa PKS itu punya gubernur Jawa Barat? Karena PKS kuat di Jawa Barat. Kenapa Anies yang dicalonkan? Nah, ini menarik. Yang mencalonkan Anies itu bukan Gerindra, Bro. PKS. Gerindra itu mencalonkan Sandi. Itu Jakarta ya. Sandi Uno. Nah, itu jangan dibolak-balik dibilang Anies ini amalin kundang. Ada yang mengatakan dia tidak ini karena Anies dicalonkan oleh PKS dan Sandi Uno dicalonkan oleh Gerindra. Dananya dari mana? Dananya dari gerak semua kader-kader yang ada di Jakarta. Jadi bukan satu orang yang membiayai, jadi tidak ada alasan mengatakan Anies itu berhutang budi kepada seseorang. Nah, itu untuk PKS. Dan Jawa Tengah sekarang juga walaupun rebutan tapi tetap Anies mempunyai suara di Jawa Tengah, ya, karena ya kata kuncinya kan ada Ida Fauzia sama siapa yang bekas calon gubernur yang cuma Sudirman Said. Nah, itu wakil apa TPN ya. Co-kapten ya. Nah, itu dia pernah menjadi calon gubernur dan suaranya sampai 40-an% lah. Untuk di Jawa Tengah. Nah, belum lagi di Sulawesi, ya, Bro kan lihat kemarin di Papua. Di Bone. Bagaimana statement narasi-narasi dari warga Papua. Oh iya, ngeri bahwa dia pinginnya menyelesaikan Papua dengan ini cara humanis. Dengan cara humanis. Dan itu ada sama Anies. Kami cinta pada Republik ini, tapi Republik ini tidak cinta pada kami. Itu kan bahasa yang dalam itu, Bro. Nah, dia menginginkan sosok pemimpin Republik Indonesia Anies Baswedan. Ngeri ini, Bro. Makanya kita masih meyakini Anies Baswedan ditambah dengan Hayden Futer ini bisa satu putaran. Nah, kalau Sumatera Barat gimana, Ude? Apakah bisa dijadikan Minangkabau itu ranah perubahan? Kita kan baru dengar kemarin para jadi begini, Minang ini jangan dilihat Sumatera Barat ini suaranya Kecil. Bukan 3 juta, 4 juta, Bro. Kenapa juta. Para politisi sering datang ke sini? Ya, Anies bukan melihat suara 2-3 juta orang Minang ini berdoat. Dia melihat ada 10 kali lipat orang Minang yang merantau berada di luar Sumatera Barat. Ada 10 kali lipat ya, termasuk yang di Malaysia, termasuk orang Minang ini perantau, apalagi Periaman. Di Australia orang Periaman itu ada berapa? Bro Toat, ada 5.000 orang Periaman itu di Australia. Karena apa? Karena kita perantau dan berkembang biak di masing-masing provinsi di Sumatera Barat. Nah, rata-rata orang Minang ini, Bro, minimal dia pengurus masjid, minimal dia tokoh di suatu daerah itu.
Jadi itu yang ditakutkan orang ketika tokoh-tokoh Minang untuk maju di politik karena orang mengetahui. Apa buktinya? Kenapa 90 orang anggota DPRI itu berasal dari Minang? Siapa yang mendukungnya? Orang-orang Minang yang ada di perantauan. Ngeri Minang. Jadi 4 juta di Sumatera Barat, tapi di luar Sumatera Barat orang Minang ini ada 10 kali lipat. Bayangkan sama bro. Makanya kemarin ada deklarasi orang Minang di perantauan yang mendukung Anies. Karena Anies cocok dengan karakternya orang Minang. Kritis, religius. Nah ini yang paling penting sama orang Minang. Cerdas dan santun, beradab. Nah itulah keinginan. Dan beretika. Ya, karena kalau ilmu ada ilmu licik. Ya. Karena ada ilmu apa lagi tuh? Ilmu menggurui, tapi adab tidak ada pakai adab licik. Adab itu di atas dari ilmu. Siap. Itu yang mahal. Nah, itu masalahnya. Anies mempunyai nilai-nilai dalam perjuangan dan dia menjaga nilai-nilai itu untuk, karena begini bro, pemimpin itu dia adalah sosok yang harus menjadi teladan bagi generasi. Tidak bisa tidak. Masyarakat akan bangga melihat kalau pemimpin dia itu mempunyai intelektual, mempunyai etika. Ya di samping juga dia melihat pemimpin ini seseorang yang religius. Karena pemimpin itu akan diteladani oleh anak muda. Ibu-ibu juga, kenapa banyak ibu-ibu mendukung Anies? Dia pingin anaknya seperti Anies. Yang santun sama orang tua, yang soleh. Jadi tidak bisa dibendung dan itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa apa ya, kalau kita lihat ada pemimpin itu dia melakukan namanya the masking people. You know about the masking people itu manusia bertopeng nggak bisa. Sehebat apapun orang membuat topeng dirinya, seolah-olah dia itu bukan dirinya. Dia tadinya emosional dan diberilah topeng seolah-olah dia humble, nggak bisa. Tetap orang itu akan keluar sifat aslinya. Dan hari ini setelah debat capres kemarin kita melihat Gibran dianggap oleh anak-anak muda sebagai anak muda yang songong. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Karena ada orang tua yang berlebar profesor dilakukan dengan atraksi seperti itu dianggap oleh anak muda pelecehan. Itu untuk sosok wakil. Tadinya kan kita ya bisa mengimbangi. Seorang capres Prabowo agak emosional, Gibran harusnya mengimbangi, dia orang yang santun, agak belen. Ini kedua-duanya betul-betul tidak memberikan teladan kepada generasi. Pemimpin itu harus menjadi teladan bagi generasi, bagi rakyatnya, karena karakter dia, sifat dia akan ditiru oleh seluruh anak-anak bangsa. Itulah penting pemimpin. Ranah rantau Minangkabau itu satu. Ketika perantau Minangkabau sudah jelas mendeklarkan bahwa calon presidennya Anies kemarin di Jakarta, maka kampanye akbar Anies Baswedan di Kota Padang Kamis besok ini pasti akan pecah, dan itu kemungkinan besar tidak masa yang dimobilisasi dengan rupiah. Betul nggak tuh? Iya, tapi tidak, orang Minang ini tidak bisa melihat orang itu dari segi sosok saja. Dia orang Minang tertarik, termasuk wali-wali nagari, tertarik dengan program yang disampaikan oleh Anies. Bagaimana para wali nagari membagi uang 1 miliar hari ini? Bahwa 300 juta sudah untuk biaya gaji, sekian ratus juta harus dipakai untuk biaya SPPD segala macam. Terus yang untuk pembangunan berapa? Nah, ketika wali nagari mengatakan ketika Anies dan Caimin menjadi presiden dan wakil presiden, dia akan diperjuangkan dana desa itu menjadi 5 miliar. Barulah Sumatera Barat ini bisa membangun, bro. Artinya mau sedikit pun dana dari provinsi Kota Madia, kita kan miskin-miskin PAD-nya, bro.
Apa yang bisa dibangun? Tapi ketika dana desa itu 5 miliar, desa wisata apapun yang diinginkan oleh anak-anak muda bisa melalui menggerakkan Bumnak, menggerakkan Bumdes. Nah, ini Wali Nagari akan melakukan akselerasi pembangunan untuk mengurangi pengangguran. Nah, jadi orang Minang itu nggak bisa, walaupun dia, dia ganteng, dia begini, nggak bisa menilai. Tetap visi misi dari calon presiden itu menjadi rujukan bagi orang Minang. Nah, apalagi ketika Anies menyampaikan akan mengaktifkan kembali kereta api, karena itu yang dianggap bisa mengurangi biaya transportasi, loh. Ya, itu program yang luar biasa. Dan Anies juga berjanji akan membuat satu stadion berkelas dunia di Sumatera Barat. Kan kita juga ingin, bro, bagaimana orang-orang dari Arsenal main di Padang, mungkin nggak tuh? Bisa jadi. Di kampung Pariaman. Ya. Nah, dan program-program lainnya termasuk masalah pupuk bagi pertanian. Artinya apa? Orang Minang itu di samping secara religius dia nilai seseorang, tapi secara objektif dia menilai program visi misi Anies itu cocok untuk pembangunan suatu daerah seandainya beliau jadi. Ya, awalnya kan ada kecemasan ketika viralnya sebuah gaya dari capres lain yang goyang-goyang gitu kan, akan menggenjot suara Gen Z gitu kan. Tapi dengan narasi, dengan sebuah sikap yang jelas oleh Anies, ternyata itu berbalik arah ya. Ya, anak-anak muda ini, bro, mereka itu udah pintar-pintar. Mereka sudah tahu siapa yang melakukan masking people, orang yang dibuat-buat. Anak-anak sekarang ini, anak kita saja bisa menilai kita. Ini papa bohong nih. Ini anak-anak sekarang ini luar biasa. Tidak bisa direkayasa tentang karakter asli dari seseorang. Nah, anak-anak muda kan dia juga takut kalau pemimpinnya nanti emosional. Begitu dia mengkritik, langsung dipanggil. Jangankan waktu jadi presiden, hari ini aja ya ada satu YouTuber yang dulu mendukung Pak Jokowi dipanggil, diambil jam 3 pagi. Ya. Ini yang merusak apa yang kita perjuangan di reformasi. Ini yang merusak, karena yang kita perjuangkan selama ini di reformasi itu adalah kebebasan berbicara, kebebasan berpikir. Karena kritikan itu adalah gizi untuk mengambil suatu keputusan. Siap, mantap. Mete Zurizul. Wah, saya doakan tuh sampai ke Senayan DPR RI. Amin. Dan bro, Agus. Amin. Adrian Tuswandi duduk di provinsi dari Pariaman. Mudah-mudahan ya. Anies menang, Zurizul jadi DPR RI. Amin. Jadi gini Mete. Terakhir aja ini, tanpa closing statement kita. Artinya, dengan fenomena-fenomena hari ini, Minangkabau, Sumatera Barat, udah deh, itu Anies deh. Itu apa itu bisa dibenarkan? Kayaknya yang di sebelah juga berpikir, udah lepas aja Sumatera Barat nggak mungkin. Nggak juga. Tetap ada pihak-pihak, ada masyarakat kita. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Bahwa jangan hanya untuk kepentingan diri dia hari ini menerima sembako, menerima apa, tapi dia mengorbankan anak cucu dia dalam sebab entah berapa tahun, puluhan tahun lagi kita bisa mendapatkan sosok pemimpin seperti Anies. Belum tentu, bro. Belum tentu. Benar. Nah, momennya hanya di 2014 Februari tahun 2024. Tidak akan bisa, karena politik ini kan dinamis. Apakah nanti juga akan bisa, belum tentu, loh. Nah, momen Indonesia mempunyai pemimpin yang ideal, ya kalau dari bahasa netizen itu paket komplit. Yang dia sayang dengan anak-anak milenial, dia tegas masalah korupsi, ya, memiskinkan para koruptor, dia memikirkan anak-anak muda yang menganggur. Hari ini, ya, dia tegas tentang pekerja-pekerja asing yang datang ke Republik ini. Kelangkaan pupuk. Dia tegas masalah kelangkaan pupuk dan juga masalah pendidikan, karena Anies yang menginisiasi Merdeka Belajar. Anies belum menjadi apa-apa, dia sudah memikirkan tentang karakter anak bangsa. Indonesia Mengajar. Dengan program Indonesia Mengajar maksudnya. Jadi begini, bagi masyarakat bahwa berpolitik ini tidak bisa kita hanya memikirkan diri kita. Bahwa anak-anak kita
bahwa keponakan kita butuh sosok pemimpin yang juga mempunyai nilai-nilai agama yang tinggi, yang juga mempunyai bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Bahwa pemimpin ke depan, anak-anak kita butuh pekerjaan. Nah, kalau keberlanjutan, apakah hari ini masalah pengangguran kita rendah? Bahwa 21.000 di Sumatera Barat, sarjana hari ini yang menganggur. Pak Rian, 21.000 sarjana. Dan ada lagi setiap minggu wisuda lagi. Kita tidak bisa memikirkan diri kita dengan mendapatkan 2 hari, mendapatkan sembako untuk 2 hari, tapi kita korbankan anak cucu kita untuk dapat hidup, dapat bergerak ekonominya, karena kita salah dalam menentukan pilihan kita. But now or never. Hari ini kita bisa menentukan Indonesia ini bangkit, bahwa Indonesia ini akan berubah bersih dari para koruptor hanya 14 Februari. Kalau toh harus memakzulkan presiden, bahwa tanggal 14 hari itulah kita memakzulkan presiden secara konstitusi. Sip, mantap. Seperti itu. Yes. Jadi hati-hati, dan ini warning bagi generasi, bagi ibu-ibu, bagi siapapun yang melihat pemimpin itu dalam kondisi yang utuh. Semuanya dinilai. Termasuk juga dari segi apapun, dari segi karakter, dari segi religiusnya. Dan orang Minang harus berpikiran jauh ke depan. Itu kira-kira. Oke, Mete Zurizul, luar biasa. 14 Februari, now or never. Paket komplit itu ada pada Anies Baswedan. Kita tutup Ngopi Toat malam ini. Jangan lupa tanggal 14 Februari kita pilih pemimpin untuk masa depan Indonesia, masa depan anak cucu kita. Kita tutup Ngopi Toat malam ini dengan Mete Zurizul. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang perubahan. Mantap. Wakanda no more, Indonesia forever.